Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Saputra dengan NIM K1523008 dari Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah alat perkakas dengan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pahat paring, penggunaan pahat paring, perawatan dari alat pahat paring, dan kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup dari pahat paring. Selamat menyaksikan. Apa sih itu pahat paring? Pahat paring adalah alat ukir tradisional yang biasanya digunakan untuk mengukir motif dekoratif pada kayu. Alat ini memiliki mata yang tajam dan ujung yang runcing, memungkinkan pengrajin untuk membuat detail halus dan desain yang kompleks pada bahan kayu. Pada pahat paring sering digunakan dalam seni ukir, kerajinan tangan, dan pembuatan barang-barang kayu. Yang selanjutnya yaitu gimana sih cara menggunakan pahat paring. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pahat paring dengan efektif. Yang pertama yaitu persiapkan bahan. Pastikan kayu atau bahan yang akan diukir sudah bersih dan rata. Hal ini memudahkan proses ukir dan menghasilkan hasil akhir yang baik. Yang kedua yaitu pilih bahan yang tepat. Sesuaikan pahat paring dengan kebutuhan desain atau detail yang ingin Anda buat. Yang ketiga, pegang alat dengan benar, yaitu dengan pegang ganggang pahat dengan tangan yang kokoh dan memberikan kontrol yang baik atas gerakan pahat. Pastikan tangan lainnya berada pada bahan yang akan diukir untuk menjaga kestabilan. Yang keempat, yaitu gunakan teknik pahat yang benar, yaitu terapkan teknik pahat yang sesuai dengan desain seperti tekanan, kemiringan, dan gerakan memutar. Mulailah dengan tekanan yang ringan dan tingkatkanlah seiring kebutuhan untuk detail yang lebih dalam. Yang kelima, berhati-hati pada sudut yang tajam. Waspadai sudut tajam mata pahat paring, hindari tekanan berlebihan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau merusak bahan kerja. Yang keenam, yaitu ukir secara bertahap. Lakukan ukiran secara bertahap, fokus pada detail terlebih dahulu sebelum beralih ke bagian yang lebih besar. Ini membantu mengontrol proses atau progres dan meminimalkan kesalahan. Yang ketujuh, yaitu revisi dan perbaiki. Periksalah hasil kerja secara berkala dan revisi jika diperlukan. Pahat paring memungkinkan perbaikan yang relatif mudah pada bagian yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, yaitu gunakan perlindungan keselamatan kerja. Pakailah perlindungan keselamatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata dari serpihan kayu yang memungkinkan terlempar selama proses ukir. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, mungkin Anda dapat menggunakan alat pahat paring secara efektif dan menciptakan ukiran kayu yang indah dan presisi. Selanjutnya, gimana sih cara perawatan pahat paring? Nah, untuk menjaga kinerja dan umur pahat paring, ada berbagai langkah. Yang pertama, yaitu pembersihan secara rutin. Setelah digunakan, bersihkan pahat paring dengan hati-hati dari sisa-sisa kayu atau bahan lainnya. Gunakan sikat halus atau kain lembut untuk membersihkan mata pahat. Yang kedua, pengasahan mata pahat. Secara berskala, asah mata pahat menggunakan batu asah atau alat pengasah yang sesuai. Pastikan untuk mengikuti sudut yang tepat sesuai dengan desain mata pahat yang dipertahankan ketajaman optimal. Yang ketiga yaitu memberi pelumas. Olesi pahat dengan sedikit minyak pelumas setelah digunakan dan sebelum menyimpannya. Ini membantu mencegah karat dan menjaga mata pahat tetap tajam. Yang keempat yaitu simpan dengan yang benar. Tempatkan pahat paring pada tempat penyimpanan yang kering dan terlindungi dari kelembapan. Gunakan sarung pelindung atau penutup mata pahat untuk menjaga kontak fisik yang dapat merusak atau membentuk tumpukan.
Yang kelima yaitu periksa ganggang pahat. Pastikan ganggang pahat tetap kokoh dan tidak kerusakan. Jika terdapat retak atau kendala lainnya, pertimbangkan untuk mengganti ganggang atau melakukan perbaikan. Yang keenam yaitu hindari penggunaan yang berlebihan. Gunakan pahat sesuai dengan fungsinya dan hindari penggunaan yang berlebihan atau kasar. Hal ini membantu mencegah kehausan yang tidak perlu. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan secara berkala. Lakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi keseluruhan pahat. Perhatikan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau diganti. Yang kedelapan yaitu penggunaan secara yang tepat. Gunakan pahat paring pada bahan yang sesuai dan hindari penggunaan yang terlalu keras atau kasar yang dapat merusak mata pahat. Nah, dengan menjaga alat pahat paring dengan baik, Anda dapat memastikan bahwa alat ini tetap dalam kondisi yang optimal dan dapat memberikan hasil ukiran yang posisi atau presisi dan tajam setiap kali digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa saja sih K3LH atau kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dari alat pahat paring? Nah, yang pertama yaitu kesehatan atau K1. Contohnya, pastikan pengguna memakai perlindungan pribadi seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata dari serpihan kayu yang mungkin terlempar saat proses ukir. Nah, untuk contoh yang berikutnya yaitu gunakan sarung tangan yang sesuai untuk melindungi tangan dari potensi cedera atau iritasi kulit. Yang kedua yaitu keselamatan atau K2. Contohnya yaitu hindari menggunakan pahat paring dengan gerakan yang terlalu cepat atau kasar yang dapat menyebabkan kecelakaan. Contoh berikutnya, pastikan area kerja bebas dari hambatan atau gangguan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Contoh berikutnya yaitu amati sudut yang tajam pada mata pahat dan hindari kontak langsung untuk mencegah luka. Untuk yang ketiga yaitu kelestarian lingkungan atau K3. Saat membersihkan pahat paring, pastikan untuk mengumpulkan serpihan kayu atau debu kayu dan membuangnya dengan benar. Yang contoh berikutnya yaitu jika menggunakan bahan tambahan seperti pelumas atau pengasah, pastikan untuk membuangnya sesuai dengan pedoman kelestarian lingkungan setempat. Nah, dari contoh yang tadi, selalu penting untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan saat menggunakan alat seperti pahat paring. Mematuhi prosedur dan pedoman keamanan akan membantu mengurangi resiko cedera dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.